Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan lagi dengan saya Muhammad Iqbal Husaini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang zakat ya, zakat di zaman modern gitu kan. Karena zakat ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, dan dengan zakat insya Allah semuanya akan berkah, dan zakat pula insya Allah semuanya akan terhandle, masalah kemiskinan, masalah kurang pekerjaan dan sebagainya gitu kan, kalau seandainya semua orang paham tentang zakat dan mengeluarkan kewajiban zakat tersebut. Nah, untuk itu ayo kita akan bahas pembahasan kedua tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua, kita lanjut bagian kedua, yaitu tentang nisab zakatnya, itu zakat emas dan perak. Nah, syarat umum wajib zakat emas dan perak yaitu mencapai nisab. Ada dua ya, mencapai nisab, yang kedua melewati setahun, itu syaratnya. Jadi kalau belum mencapai nisab dan mempunyai setahun, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Nah, karena wajibnya berapa? 2,5%. Nah, adapun nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Jadi kalau udah nyampe 85 gram nih, kita punya emas 85 gram dan tidak dipakai gitu kan, disimpan sama kita, terus juga melewati setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Nanti tinggal kita kalikan saja ya, 25% dikali dengan 5 gram sekitar berapa? Nah, 2,5% ya, saya kalikan dulu sini. 2,5% dikali berapa? 85 gram, berarti sekitar 2,125 gram ya, zakatnya berarti sekitar 2,125 gram. Oke. Terus itu zakat nisab zakat emas. Adapun nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa fil waraqi rubul usyur. Dalam fiddah, dalam perak atau waraq, dalam bahasa Arab itu perak itu bisa bermakna fiddah ataupun bisa berwarna warok ya, dua makna ini. Wajib zakatnya berapa? Rubul usyur atau 2,5%. Nah, itu wajib zakat emas perak. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kewajiban zakat pertanian. Nah, dalam zakat pertanian semua ulama sepakat ya tentang wajibnya zakat sektor pertanian. Nah, hanya saja dalam masalah ini itu ulama berbeda pendapat dalam jenis tanamannya yang wajib zakati apa saja gitu kan, termasuk buah-buahan juga. Nah, di sini ada dua pendapat yang mengatakan, pertama qaul Hanafiyah, itu mereka mengatakan bahwa semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam oleh manusia yang mempunyai nilai wajib dikeluarkan zakatnya, baik banyak ya ataupun sedikit, baik banyak, kita lihat ke bawah, baik banyak maupun sedikit ya, atau 5% atau 10%. Nah, dalilnya adalah umumat ayat Al-Quran ya tentang kewajiban zakat, itu semua mengurung kepada ini. Nah, itu pendapat Hanafiyah. Yang kedua, pendapat ulama Syafi'iyah ya, Syafi'iyah mengatakan itu tidak semua jenis tanaman wajib zakat gitu kan, yang melainkan yang wajib zakat itu sebagian Nabi Muhammad SAW itu adalah berapa jenis saja, diantaranya apa? Kurma,
anggur, gandum, atau tanaman yang dijadikan makanan pokok yang dapat disimpan. Seperti apa? Seperti gandum gitu kan. Terus atau mungkin ada yang sagu, mungkin ada kentang gitu kan. Nah, itu wajib dizakati juga. Hanya itu saja pendapat Syafi'iyah. Nah, terus Syafi'iyah juga mewajibkan sampai 1 nisab, yaitu sebagaimana dalam hadis yaitu ada 5 wasak ya. Jadi 1 nisab saja berapa? 5 wasak katanya. 1 wasaknya berapa? 60 sok, dan 1 soknya itu 4 mud, dan 1 mudnya setara dengan 508,75 gram. Jadi kalau kita 5 wasak setara itu 508,75 ya, dikali 4 kali 60 kali 5 berarti berapa? Sekitar 610,35 gram ya. Nah, ini wajib dikeluarkan gitu. Sebagaimana ulama kontemporer mengatakan 1 mud atau 650 gram ya. Jadi 5 wasak itu setara dengan 550 kali 40 kali 4 kali 60 kali 4 itu sekitar 780 kilogram. Nah, kalau itu pendapat Syafi'iyah, sebagai Syafi'iyah ya, itu seperti itu ukurannya. Nah, terus adapun kadar yang wajib dikeluarkan sebagai hadis Nabi Muhammad SAW ada 5% jika tanamannya disiram dengan air hujan. Itu pun contohnya kita nggak siram apa-apa, contohnya sama air hujan aja gitu, maka itu 5%. Nah, jika dengan air hujan maka 10%. Nah, jika kita semprot sendiri gitu kan, terus kita ini sendiri dan sebagainya, maka 5% saja. Tapi kalau jika dengan air hujan, kita diamkan saja pokoknya, maka menjadi 10% zakatnya. Terus juga ada sebagian lagi mengatakan bahwa wajib zakatnya itu ketika mencapai 1 ton ya, 1 ton atau berapa? 1000 kilo. Berarti kalau 1000 kilo 10% berarti berapa? Sekitar 1 kintal dikeluarkan ya, seperti itu. Nah, adapun kadar yang wajib dikeluarkan sebagai hadis Nabi Muhammad SAW dari mawasaknya. Dalam hadisnya, fima saqatus sama'i wal uyun au kana isriyan al usyur wa ma saqa bin nadhi nisful usyur. Nah, dalam zakat pertanian, wajib zakatnya itu ketika panen tanpa harus menunggu setahun. Selanjutnya, bagian keempat tentang nisab zakat adalah nisab zakat perdagangan ya. Nah, syarat umum wajib zakat perdagangan ini itu adalah 3 syaratnya. Yang pertama yaitu ada niat berdagang ya. Dia harus ada niat berdagang nih. Kalau seandainya berdagangan tapi gak ada niat berdagang, nah maka tidak perlu dizakati gitu kan. Terus yang kedua, mencapai 1 nisab, yaitu setara dengan nisab emas dan perak ya, sama seperti nisab emas dan perak tadi. Jadi kalau emas 85 gram ya, kalau perak 200 dirham gitu. Nah, kalau nyampe itu maka wajib dikeluarkan zakat. Terus setelah melewati 1 tahun, yang ketiga. Nah, kalau tidak melewati 1 tahun berarti tidak perlu mengeluarkan zakat ya. Meskipun para ulama sepakat bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakat, namun mereka beberapa pendapat dalam menentukan nisab, apakah di awal atau di akhir tahun, nah, atau di sepanjang tahun, atau di akhir tahun gitu. Nah, di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i dan kawan-kawan mengatakan memilih perhitungan nisab di akhir tahun. Ya, kenapa alasannya? Karena sulit perhitungan nisab di sepanjang tahun. Dia pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua di sini, ya, ini mengatakan bahwa perhitungan nisab di sepanjang tahun. Jika dalam sepanjang tahun tidak memenuhi nisab, maka zakat tidak wajib. Terus pendapat ketiga adalah bahwa perhitungan nisab di awal dan di akhir tahun.
Nah, kalau seandainya yang biasa kita lakukan itu mengambil pendapat Imam Syafi'i, itu mulai perhitungan di akhir tahun. Jadi ketika di akhir tahun kita hitung saja gitu kan, apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Kalau mencapai nisab maka di sana wajib zakat. Terus adapun kadar yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Nah, hanya saja dalam para ulama di sini itu berbeda pandangan dalam bentuk apa zakat dikeluarkan. Nah, 2% ini beda lagi pendapat gitu kan, apakah bentuknya bentuk apa atau apa gitu. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa muzaki boleh memilih di antara kedua. Nah, Imam Syafi'i di kalau keduanya muzaki wajib mengeluarkan barang yang diperdagangkan. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa muzaki wajib mengeluarkan uang bukan barang. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tadi boleh milih antara uang dan barang. Terus pendapat Imam Syafi'i di kaul keduanya itu wajib mengeluarkan dengan barang dagangan. Terus yang ketiga pendapat Imam Ahmad yaitu muzaki wajib mengeluarkan uang bukan barang. Nah, terus yang kena yang roji di sini pada melihat kemaslahatan mustahik ya. Jika mustahik membutuhkan barang maka diberi barang, dan jika mustahik diberikan uang maka berilah uang. Seperti itu untuk yang rojinya gitu kan. Walaupun di sini ada beberapa pendapat gitu kan, ada yang mengatakan uang atau barang, tapi rojinya tergantung kemaslahatan mustahiknya aja. Kalau mustahiknya membutuhkan uang maka kasih uang, kalau mustahiknya membutuhkan barang maka dikasih barang. Seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima adalah zakat barang tambang. Nah, barang tambang adalah itu harta yang dikeluarkan dari bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam zakat barang tambang. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah itu barang tambang itu adalah segala barang tambang yang dapat dicetak seperti emas, perak, tembaga, aluminium. Ya, itu pendapat pertama. Menurut pendapat Abu Yusuf, barang tambang itu adalah yang biasa yang bisa dibuat perhiasan seperti intan permata. Terus menurut Imam Syafi'i, barang tambang itu adalah emas, perak yang telah dibersihkan dan dicetak jika sampai 1 nisab. Nah, itu perbedaan pendapat dalam masalah barang tambang. Nah, para ulama di sini juga berbeda pendapat dalam kadar zakat yang dikeluarkan. Pendapat pertama mengatakan adalah 20%, itu sama seperti zakat emas dan perak. Pendapat kedua mengatakan 20% seperti zakat rikas, dan pendapat ketiga 55% jika biayanya banyak, 10% jika biayanya sedikit. Nah, itu dalam zakat barang tambang ya. Jadi bolehlah semuanya kita masukin saja kalau di sini, baik itu bentuknya emas, perak, tembaga, gitu, aluminium, atau ini juga kayak batu bara gitu kan, itu juga masuk dalam barang tambang di sini tuh ya, zakat barang tambang. Nah, zakatnya di sini yang biasanya zakatnya itu 20%, sama seperti zakat rikas biasanya gitu. Terus selanjutnya kita masuk kepada zakat rikas. Nah, rikas itu apa sih? Zakat adalah harta yang terpendam pada zaman jahiliyah, yaitu harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan ada 20%. Nah, ini seperti harta karun lah. Zaman sekarang itu harta karun ya. Kalau harta karun ini kan bukan kita yang nyari gitu kan, kita gak niat nyari dan sebagainya, terus ternyata kita nemuin nih seorang yang sedang membangun rumah, kita nemuin harta karun gitu kan, maka ini zakatnya besar, 20%. Kenapa? Karena kita tidak mengusahakan apa-apa gitu kan. Nah, kalau yang ini tidak ada perbedaan pendapat, sama ulama sepakat dalam rikas itu ada 20%.
Berbeda tadi sama barang tambang. Itu ada yang mengatakan 25%, dan mengatakan 20% ya, dan mengatakan 5% atau 10%. Nah, kalau kita kembali ke kaidah gitu kan, ya itu yang paling baik itu adalah ausatuhu gitu, yang tengah-tengahnya, ahsanu syai' bi ausat ya. Jadi baiknya sesuatu itu adalah yang tengah-tengah. Berarti kalau kita lihat pendapat di sini, mana yang tengah-tengah? 20, 10, 5, 20,5, berarti yang 10% nih. Ya. Ambil pendapat yang ini 5 dan 10%. Ini yang tengah-tengah. Karena pasti kalau yang namanya barang tambang itu diusahakan kan, ada alatnya, ada apa? Biayanya, biaya menggali dan sebagainya seperti itu. Berbeda dengan rikad ya tidak disengaja kita menemukan harta gitu kan. Jadi ya dalam bahasa Sundanya itu wayahna gitu kan. Jadi harus dikeluarkan lah 20%. Ittifaq ulama semua sependapat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga ya, yaitu zakat dalam perekonomian modern. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu zakat profesi. Nah, apa sih zakat profesi itu? Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila mencapai nisab. Ya, landasannya dalam Al-Quran, umumat ayat atau keumuman ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya, wahai orang yang beriman, keluarkanlah, zakatkanlah ya minat thayyibati dari yang baik, maka kasabtum apa yang telah menghasilkan, mimma akhrajna lakum minal ardh dan apa-apa yang telah kau keluarkan dan kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan artinya di sini kasabtum ini umumal ayatnya di sini. Jadi kasabtum ini profesi, kasab dia banyak berarti profesinya dalam hal apapun gitu. Itu pun jika mencapai nisab. Nah, zakat profesi sejalan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ekonomi. Kegiatan penghasilan melalui profesi akan semakin berkembang dari masa ke masa, bahkan menjadi kegiatan ekonomi yang sangat utama. Ya, seperti di negara industri. Banyaklah sekarang kita ya, banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan, terus juga profesinya ya sebagai dalam bidang politik atau apa gitu kan. Nah, itu merupakan profesi juga semuanya. Nah, penetapan wajib kewajiban zakat kepadanya menunjukkan bahwa hukum Islam aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, ketika wajib zakat diwajibkan kepada zakat profesi ini, itu bukan berarti bahwa memang Islam itu bukan hanya sebatas zaman dahulu gitu agamanya itu, tapi Islam itu seiring dengan berkembangnya zaman gitu. Ketika perkembangannya seperti ini, maka Islam pun, pengetahuan Islam berkembang juga. Nah, seperti pun dalam masalah zakat profesi ini ya. Kenapa wajib zakat kepada profesi? Karena zakat profesi adalah hal yang baru. Maka para ulama kontemporer berbeda pandangan dalam menentukan kadar, nisab dan waktu mengeluarkan zakat. Nah, di sini ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama zaman sekarang itu berbeda pendapat dalam masalah kadarnya, ukuran nisabnya berapa gitu, dan waktu mengeluarkan zakatnya kapan gitu kan. Nah, pertama, ingat ya, ini beberapa pokok yang harus kita pahami. Pertama, jika dikiaskan dengan zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. Maka nisabnya 85 gram emas, kadarnya 2,5%, dan waktu pengeluarannya sekali dalam setahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Itu ya. Itu jika dikiaskan dengan zakat perdagangan. Itu pertama, zakat profesi dikiaskan dengan zakat perdagangan. Terus selanjutnya, yang kedua,
jika dikiaskan dengan zakat pertanian. Ya, biasanya profesinya itu orang yang berprofesi dalam bidang pertanian. Nah, maka nisabnya adalah 610,35 kilo padi atau gandum, kadarnya 5%, dan hasil pendapatannya tanpa menunggu haul. Nah, jadi kalau seandainya dikiaskan seperti pertanian nih, ketika mencapai nisab seperti ini, contohnya gajinya nyampe nih, setahun itu nyampe sekitar 600,10,35 kilo, maka dia itu wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa persen? 5%. Terus yang ketiga, jika dikiaskan dengan rikas, ya, maka wajib zakatnya berapa? 20%. Nah, inilah berarti lihat profesinya juga gitu kan, dalam bidang apa dia bekerja. Kalau profesinya dalam bidang perdagangan, berarti zakatnya zakat perdagangan. Atau profesinya dalam hal pertanian, berarti kiaskannya ke zakat pertanian. Atau profesinya dalam hal pertambangan atau hal itulah keberuntungan gitu, atau dalam hal-hal yang lainnya yang menunjukkan ke sana, maka bisa dikiaskan dengan zakat rikas. Itu sekitar berapa? 20%. Selanjutnya bagian keempat, kita akan bahas tentang masalah zakat, yaitu surat-surat berharga. Nah, inilah biasanya dulu ketika sekolah ya, belajar ekonomi, pasti ada tentang masalah saham kan ya, tentang surat-surat berharga, obligasi dan sebagainya. Itu yang membuat saya pusing juga gitu kan. Ternyata dalam masalah zakat ini dibahas juga masalah itu. Ya, ada beberapa dalam surat berharga itu. Pertama adalah zakat saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Nah, zakat dalam saham ini, wajib zakat pada saham ini itu tergantung pada niat pemilik saham dan macam-macam saham. Yang pertama, jika pemilik saham membeli saham untuk mendapatkan keuntungan, maka wajib zakat sesuai dengan bidang perusahaannya. Apabila bergerak dalam bidang perdagangan, maka wajib zakatnya zakat perdagangan. Jika perusahaan bergerak dalam bidang pertanian, maka wajib zakat pertanian. Dan jika perusahaan bergerak dalam bidang industri, maka wajib zakat perdagangan dari keuntungan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pemilik saham membeli saham untuk diperdagangkan, maka zakatnya zakat perdagangan. Nah, yang mengeluarkan zakat adalah pemilik saham, bukan perusahaan. Tapi jika perusahaan mengeluarkan zakat sebelum pembagian keuntungan, maka pemilik saham tidak perlu membayar zakat lagi. Kenapa? Karena sudah dibayarkan zakat oleh yang punya perusahaan. Nah, itu yang pertama, yaitu tentang saham. Bagian kedua dari surat berharga itu adalah zakat obligasi. Ya, obligasi itu adalah apa? Obligasi itu adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, serta janji untuk membayar kembali pokok hutang serta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Obligasi berbasis pada hutang dan bunga, maka obligasi yang tergantung pada bunga adalah riba. Maka zakat tidak wajib, karena zakat hanya pada harta yang halal dan baik. Nah, obligasi ini yaitu, kalau bahas ini adalah surat hutang ya. Biasanya surat hutang dari suatu instansi kepada perusahaan yang meminjam dana gitu. Nah, si surat obligasi ini nanti bisa dijual ke yang lain gitu kan. Dan dia itu tetap dapat hasil dari mana? Dari perusahaan tersebut. Nah, sama kayak saham gitu. Ya, cuman istinya hutang dia. Hutang. Jadi perorangan atau instansi ya, terus dia itu meminjamkan uang kepada perusahaan. Nah,
ketika hasilnya per bulan itu dikasihkan. Nah, dikarenakan masa obligasi ini tergantung pada bunga, maka termasuk riba ya. Maka dalam obligasi ini tidak wajib zakat. Karena apa? Karena zakat itu hanya tertera pada harta yang halal dan baik. Sedangkan saham tadi itu halal. Kenapa? Karena saham itu adalah seseorang menanam modal gitu, tanaman modal. Seorang menanam modal di suatu perusahaan, nanti uangnya itu digulingkan gitu untuk untuk membeli barang dan jasa, terus nanti digolangkan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungannya ini si pemegang saham ini punya untung dari perusahaan tersebut. Nah, maka wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Sedangkan obligasi ini tidak, karena tadinya awalnya perusahaan ini meminjam uang gitu kan pada instansi, terus instansi tersebut mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh perusahaan gitu kan, dan perusahaan itu siap menanggung semuanya, siap memberikan hasilnya setiap bulan kepada pemegang obligasi. Nah, yang kelima yaitu zakat binatang ternak yang diperdagangkan. Ya, pada zaman sekarang ini ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam bidang ini, berkembang, bahkan jadi perusahaan yang besar dalam bidang peternakan. Ada peternakan sapi, peternakan ayam, telur, peternakan bebek dan sebagainya. Pokoknya banyak lah seperti itu. Nah, ada gambarannya, kewajiban zakatnya ada berapa gambaran. Pertama, jika hewan ternak yang diperdagangkannya adalah hewan yang wajib zakat, seperti unta, sapi, atau kambing. Nah, karena pada masa sekarang ini tidak memenuhi syarat saum, ya, maka wajib zakatnya adalah zakat perdagangan. Maka jangan dihitung zakat zakat hewan, tapi hitunglah zakat perdagangan. Yang kedua yaitu jika hewan ternak yang diperdagangkan adalah hewan yang tidak wajib zakat, seperti ikan, ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini wajib zakatnya adalah zakat pertanian, karena seakan-akan dia itu bertani gitu kan. Karena kalau ke zakat hewan ternak itu tidak mungkin, karena tidak termasuk zakat hewan di sana. Selanjutnya C, jika hasil produk dari hewan ternak yang diperdagangkan seperti susu sapi adalah hewan yang wajib zakat, dalam hal ini wajib zakatnya adalah zakat binatang ternak jika memenuhi syarat saum. Dan jika hasil hewan ternak terkena wajib zakat yang lain, yaitu zakat perdagangan, tapi jika tidak memenuhi syarat saum, maka wajib zakatnya adalah zakat perdagangan. Ya. Terus yang keempat, terakhir, jika hasil produk dari hewan ternak yang diperdagangkan seperti telur ayam adalah hewan yang tidak wajib zakat, maka wajib zakatnya adalah zakat perdagangan. Ya. Nah, bagian keenam adalah zakat madu. Dan di sini sebagian ulama mengatakan madu tidak wajib zakat. Alasannya karena tidak disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan memang dalam hadis Nabi tidak ada bahwa madu wajibkan zakat gitu kan. Dan sedangkan madu dari zaman dulu sudah ada gitu, sudah ada. Nabi Muhammad sudah ada lah di zamannya, madu itu sudah memang sudah masuk dari dulu. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang masalah madu ya, sebagai obat. Nah, sedangkan sebagian yang lain adalah wajib. Nah, dan pendapat kedua ini lebih kuat. Karena kenapa dikubir kuat? Karena dikiaskan dengan tanaman buah-buahan, yaitu sama-sama menghasilkan penghasilan, maka wajib zakatnya adalah zakat pertanian. Nah, kita mengambil pendapat kedua. Kenapa? Karena di zaman sekarang orang itu madu itu sudah menjadi sudah menjadi bidang bisnis gitu. Kenapa? Karena sekarang itu sudah orang membuat penangkaran madu gitu kan. Jadi penghasil madunya lebih banyak dibanding zaman dahulu. Kalau zaman dahulu memang itu susah banget untuk mendapatkan madu. Kenapa? Karena madu didapatkan dengan caranya yang beda, susah banget seperti itu. Ya, makanya di zaman sekarang itu wajib dikeluarkan. Ya. Dan zakatnya sama dengan zakat pertanian. Terus ketujuh adalah zakat investasi properti. Ya.
Dalam hal ini yaitu seperti pabrik, gedung, dan sejenisnya. Nah, pada saat ini banyak modal yang diinvestasikan untuk membangun gedung-gedung, pabrik, hotel, dan sejenisnya, baik untuk disewakan maupun melalui produksi yang kemudian dijual. Yang kesemuanya adalah mencari keuntungan. Nah, kewajiban zakat pada investasi properti adalah zakat perdagangan. Kenapa? Karena kegiatan menyewakan gedung, menyewakan alat transportasi merupakan kegiatan perdagangan yang mencari keuntungan. Nah jadi pabrik, gedung, dan sejenisnya ini masuk kepada zakatnya zakat perdagangan karena isinya itu sewa gitu kan. Jadi sama-sama menghasilkan. Nah itu yang ketujuh. Terus yang kedelapan yaitu zakat tanaman anggrek, sarang burung walet, dan sejenisnya. Nah, usaha dalam tanaman anggrek, konsumennya sudah merambah ke berbagai negara sebagai komoditas potensial. Begitu juga usaha sarang burung walet, ikan hias, sejenisnya merupakan usaha sangat menguntungkan. Banyaklah gitu kan di zaman sekarang seperti itu. Atau ya tanaman hias yang sangat mahal gitu kan, banyak juga gitu kan. Sehingga menghasilkan keuntungan yang memang luar biasa gitu. Satu tanaman aja bisa menghasilkan puluhan juta gitu kan. Nah, ini apakah wajib zakat? Nah, di sini juga wajib zakat gitu kan. Kenapa? Karena sama-sama menghasilkan. Nah, oleh karena itu usaha tersebut pantas dimasukkan dalam usaha terkena zakat. Nah, dalam hal ini jika dikiaskan dengan zakat pertanian, maka yang wajibnya adalah 5%. Ya. Dan jika penghasilan kotor, atau 10% dia penghasilan bersih, karena kedua-duanya bersifat musiman. Nah, biasanya hal ini tuh bersifat musiman gitu kan, sama seperti pertanian juga. Jadi tidak selamanya berbuah gitu atau gimana gitu kan. Kadang buahnya bulan ini berbuah, bulan itu enggak gitu. Jadi ya sama zakatnya zakat hasil pertanian. Nah, kalau bagaimana? Kalau seandainya wajib zakat 5% jika penghasilan kotor dan 10% jika penghasilan bersih. Selanjutnya adalah ke-9, zakat tanaman buah-buahan yang diperdagangkan. Nah, tanaman buah-buahan yang diperdagangkan memiliki dua unsur kewajiban zakat ya. Yang pertama yaitu unsur barang dagangan yang wajib, itu 25%. Dan yang kedua unsur hasil pertanian yang wajib, 5% atau 10%. Nah, semua ulama sepakat bahwa apabila syarat wajib zakat tidak boleh terkena dua zakat. Hal inilah yang menjadikan para ulama menjadi berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bahwa zakatnya adalah zakat perdagangan, ya, karena mengandung unsur pedagang. Nah, sebagian juga ada yang mengatakan zakat pertanian karena buah-buahan dari tanaman. Nah, dalam masalah ini ada dua kemungkinan. Pertama, pemiliknya adalah menanam, kemudian dia menjualnya. Dalam hal ini maka terkena hukum zakat pertanian. Ya, kalau saya memiliki menanam nih, terus menjual, maka zakatnya zakat pertanian. Kemungkinan kedua, pemiliknya membeli hasil pertanian kemudian menjualnya. Nah, dalam hal ini terkena hukum zakat perdagangan. Jadi gitu ya, ada dua gambaran. Kalau pemiliknya itu menanam terus menjual, maka zakatnya zakat pertanian. Tapi kalau seandainya pemiliknya membeli hasil pertanian, langsung dibeli gitu kan, terus dijual, maka hukum zakatnya adalah zakat perdagangan. Terus dalam kedua kemungkinan zakat di atas, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama mencapai nisab, ya. Yang kedua, kalau zakat pertanian yaitu 610,35 kg atau zakat perdagangan 85 gram emas. Yang kedua, nisab dihitung setelah dikurangi peralatan pokok seperti gedung, kulkas, dan lain-lain. Jadi hitung dulu gitu kan. Terus yang ketiga, telah sampai haul, yaitu kalau zakat pertanian ketika panen. Kalau zakat perdagangan mencapai 1 tahun penuh hijriah, ya, tahun hijriah ya, bukan tahun masehi perhitungannya. Kenapa? Karena tahun hijriah itu lebih cepat biasanya dibandingkan tahun masehi. Nah, seperti itulah ya gambaran beberapa kewajiban zakat yang harus dikeluarkan di zaman modern ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami, dan insyaallah selanjutnya nanti pertemuan ke depan kita akan bahas yaitu bagian
siapa saja yang menjadi penerima zakat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham atau bagaimana, bisa ditanyakan di kolom komen ya. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai bahas untuk pembahasan tentang zakat hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat dipahami dengan baik, dan mohon jika memang ada kurang paham atau ada kesalahan atau ada yang perlu ditanyakan gitu kan, tinggal ditambahkan di komen, so nanti saya akan bahas ya. Untuk hari ini cuma sekian, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.